Dame na sumurung sian saluhu naroha ima mengaramuti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di minggu Judika sadarion ima na nienet sian buku Hesekiel bindu 45 memuka sian ayat sia masoh ma di ayat 10 pitu songon ma tersurat di si. Songon dohatani Tuhan Jehova tung na terbang dohamu ale aka induk ni Israel paholang hamuma pangarupaon dohot hamagoan jala ulahon hamuma uhum dohot hatigoran pasohot hamuma panosak muna mangonjar-onjar bangsokku sian partalianna ninna Tuhan Jehova ikon masa dihamu timbangan nasitong dohot appang nasitong dohot poting nasitong yang go appang dohot poting ikondos tutulukna asa sapersapulu ni sada tuhukan do sada poting jala sapersapulu tuhukan do sada appang ikon tuhukon do panuduhanna alai anggo sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikon sada tail dihamu ondo pelian tatingan si guguan munai si paronom ni sada appang sian sada tuhukan dahanon jala saparonom sian sada appang sian sada tuhukan eme ia aturan ni miak ikon marpoting do buanonna sada poting persapuluan sian sada pikul asa 10 poting gaibe sada tuhukan ai 10 poting do tongon sada tuhukan jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tanon ni Israel na takas di aik bahen pelean si panganon pelean si tutungon dohot pelean hamoloteon bahen pardengganan ni nasida inna Tuhan Jehova ikon sandok bangso ni tanoi margugu tu pelean tatingani di induk ni Israel ikon radotan ni indukido atong akka pelean si tutungon pelean si panganon dohot pelean si inumon di akka hari raya di akka polta ni bulan di akka hari sakba pe rodi sandok hari raya bolon di pinopar ni Israel ikon ibana patupahon pelean perdosaon pelean si panganon pelean si tutungon dohot akka pelean hamoloteon bahen pardengganan di pinopar ni Israel imasahna horas ma di taswina moliate ma di Jehova ala olo hita manadikon sudi akka ulota laho manopot bagas jorona di GKPI nadong di inganat taon laho membigi berita nauli hatani di bata nagabe ojahan di parmulota siganopari ala porsia do hita marhiti hatani Jehova natabege mangalihong gugun yang baru di hita dohot bisuk dohot haluau asa margugu hita mamulus ari ninguluta tu akka ari nanengro ojahan ni jamitata sadarion ulahon hamuma hatigoran uhum dohot hatigoran ima ojahan ni jamita di bagasan minggu Judika sadarion Judika lapatanna luluhon ma'ahu ale Jehova beritakanlah keadilanmu dan kebenaranmu kepadaku macelas itu tuh rohanami mamereng huriata ala nungabagak bekas joroni di bata tapauli malah ingat 2 tahun nasalku baru membangun dope hita jala lengkap dope di sana ka alat-alat pembangunan marserak dope ka bahan bangunan jala marabu dope hita tiki margereji di sana gudang abu jala gudang pasir ala sonari dangadong bi abu tinga yas granit pakai plafon yang bagus indah pakai lampu ngabagak be tutu ngalas berohatta pajupang dohot Tuhan di bagas joroon setiap marpungu di son baik ibadah raya songonon manang na kategorial na poso bulung nang songoni akka ama ina punguan rotu bagas joroni di bataon di bagasan sonang sori boribuan jala mulak di bagasan dame dohot mambuan pasu-pasu nasiat tuhatta jadi macelas itu turuhanami nakin adang ina situa basa dang marbasak kola amang sawotik ina nakina te ala-ala inang situa hea disipirok 3 tahun
Jadi hubai maju marbasa akola partinandaan diriku ate. Asa job rohani inangon kan itu. Job rohana las rohana. Guarhu ima Ramli harahap nunga madung marbagas tu inang pendita Tuti Justini Huta Barat. Ulahi perkenalan ala 2 tahun satu mustadan berita alai beta adu akan na baru tersongon amang do inang na baru masuk ruas asetan dahami. Ima guarhu Ramli harahap adong da sebenarnya dibayar guar nasi Ramli selamat Natal harahap. Ala lahir 25 Desember dibayar selamat Natal. Jadi naking marbagas tu pendita Tuti Justini Huta Barat dongan sakalas inak pendita. Jadi rak do hamil jolo do inak pendita di kampus di STT HKBP Pematang Siantar. Nunga di bahasa-bahasa Tuhan di hamil 2 danak sada sekangan mabawa guarna Fidei Felix Defensor harahap semester onom di UGM Fakultas Teknik Fisika. Napa 2 tahun ibotona Gredis Editia harahap kelas sada SMA di Santo Thomas Tulu. Kami pendeta di GKPA Gereja Kristen Protestan Angkola sedang ditugaskan mengajari di STT Abdisab Medan. Tinggal di perumahan Krio Village arah tu Semencirim Jonok tu GKPI Sukamaju. Beta adong akka karejota Roma Hamutu Bagas laho minum kopi sambil makan goreng cerita-cerita taringot tu akka pengalaman-pengalaman keluarga. Ima jo pertinandaan nami ina menubuh kami buru pakpahan. Jadi horos ma disudia ka pakpahan Huta Barat hula-hula di tulang ate. Ima pertindakan nami anggia mama hita ka pertindakan non di luar ni gereja lam patoguhon pardonganota. Masuk mita tu jamita memang jamitaon sangat berat alana menyatakan hukum hatigoran keadilan dan kebenaran. Memang tamulai macam bagas. Jo do jumpa ketidakadilan di Jabu. Na taulahon. Misalnya tadok do ngamardahan bagian ni parupuan ni molo akka namanapu bagian ni akka bawa adong jenis pekerjaan ni bawa do berua molo dong bawa nomor mangaloppa lausa ni dak kerja ni bawa berua di inna kan sebenarnya ketidakadilan dui dan adong jenis kelamin ni pekerjaan baik manapu mangaloppa manuci piring manuci baju manggosok dan adong jenis kelamin ni lapatanna boy do bawa boy do burua jadi tak ajari madak danakta dan tak beda pembedaan ni jenis kelamin ni pekerjaan jadi mula bawa imana boy do dilatih mengaloppa boy do dilatih manggosok do manapu dan holanna malenggak akka bawa di jabut tadi jadi alana molo dan terlatih dan ahonan non bekerja di rumah tangga satu nama tua nundang terlatih on karejo. Tapi di zaman senari akka amad ina rap karejo kan. Olo do ingat tai tinggal hon amat tanah ijabu salakna. Olo do ingat amat tai tinggal hon ingat tai salakna. Berarti iko siap do mangaloppa sendiri baik amad ina. Ikon siap. Jadi iduna adilat to. Jadi molodong akka ketidakadilan sisongoni ikon hita sebagai keluarga ikut tadok do, amang ngalopo, hai dia. Supaya jadi keadilan itu sudah mulai kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Molo masuk ke masyarakat, godang do ketidakadilan godang. Molo tabereng noain di negara tahun, molo beribadah hita sonari sonang di son, di pigai-pigai nganan luat, adong do akana disosak dang boy maribadah. Adong disongon lampungi masuk do ketua RT mangotapi pasohon akka alak na beribadah. Alengi takut pol dan wah ini bana. Adong busi dia di KPS na di Kerawang di Purwakarta do. Ale utung do jago peditay. Itu ibana. Oke, larang kamu mau. Ale adong do uhum ni halak na mga larang beribadah. Iboto hamu kan ona penjara inna. Demi mabir halahi. Na perlu do somoni, jimodok kalak neng rotson na mangotapi hita beribadah. Tancam na sida. Adong do undang-undang ni. Ay na jo hita tumabiar aradak tabot undang-undang na. Saruba di moro di pirip polisi hita prik ina tumabiar hita. Ape dang masana rajia. Ale moro nasi top kita pas di pirip ada apa Pak polisi? Rajia. Mana surat rajiamu? Kan itu.
Asa mabir iban berdasarkan undang-undang pasal sekian kolonina terbabir. Ai boto bayodo uhumin kan terlalu. Alai moro holon mabir hita pritina terhidri buti memang betul do ada musim tetong. Badang ada STNK mabir kata pakai helm. Mabir matto isong gaen hita ina mabir kan. Ana dang taulahon hasitongan. Alai moro taulahon sitong tidak ada ketakutan. Nah ini jadi sering kita takut karena memang kita pun salah. Ala jok do hita marhelem dak si manjujuk tan marhelem tabihul todo marhelem alai kacangan haida addi molo di Jawa hita haida addi molo ala Sumatera ro marsepeda motor markareta istilah di hitau na marhelem tabihul nondo dan uluna bata baraka ma bater gosa rutak kulai ter sekusukun mate do ina kan. Aleng ko halak Jawa tabrakan, tekai sukun ada yang patah. Daun ala lebak dua lamar helm. Debupe dak pola lecet. Tak pola mahua. Paling itu lecet sedikit atau banyak. Itu aja. Molo hita tabrakan anak kota. Masuk rumah sakit opnam, koma, itu hangat. 3 mati pulpak. Nah, itu kasuku-suku. Nah, ini karena tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Itu kalau meningkat lagi ke masyarakat. Meningkat lagi lebih tinggi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Menteri Koordinator Hukum siapa itu Menko apa sih Mahfud itu Menko Hulkam memang akan guar-guaron namolan dah kita deh. Dia berhentikan apa namanya bukan korupsi ya, tapi aliran dana yang tidak bagus selama sebanyak 300 triliun. Dia bersuara stop. Dan sekarang ditangkap 10 orang yang berlaku tidak adil. Ya karena aliran dananya dicurigai ada 300 triliun. Dan benar, hebat udah menang naropa-ropa ini. Ada kian hubereng hebat 300 triliun. 1 triliun. Alaina hea hubereng 1,5 M. Hepeng nami 1,5 M do, 1,5 mati. Bijok jut. Hosa. Ini kan 1,5 mati. Nang bijok jut. Alain bisa 100 juta berak ya hubereng. Ada kia mengalir tuduh. Nah ini. Jadi sekarang tidak hanya itu. Suaminya bekerja di Departemen Negeri. Di Departemen Dalam Negeri. Istrinya mengupload foto-foto rumah mewah, mobil mewah, beberapa mobil mewah. Dan sekarang suaminya diberhentikan dari pegawai dari Departemen Dalam Negeri. Hati-hati sanari hamu manginang. Akahita na pejabat publik, ASN, aparatur sipil negara. Hati-hati. Masyarakat tahu gaji kita. Golongan 1, golongan 2, golongan sampai golongan apapun. Tahu gaji kita. Tapi kalau dapat mobil mewah, dapat rumah mewah, dari mana itu? Sanari hati-hati. Ini dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Di gereja pun banyak itu. Nasa taba buah dulu. Meilah hitan non, arak pada buah itu di luar mata ceritakan. Inilah tema kita hari ini. Di tengah kehidupan kita yang beragam ini ada banyak ketidakadilan dan ketidakbenaran. Nakin di epistel P terjadi dulu. Dunglam gudang muriti sisiani dan terladeni akarasul B. Roma akka janda, Roma anak yatim piatu, Roma halak Yahudi yang berbahasa Yunani, Yahudi berbahasa Yunani sama non halak Yahudi hiat donasida mangarapto, alai mulak manusia itu Israel, alai ngamar bahasa Yunani. Waktu bahasa Yunani bahasa internasional bi, tersengosanya berbahasa Inggris. Jadi mulak saat pengaraptuan berbahasa Yunani terabaikanlah mereka ini. Lalu mereka menuntut, kenapa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tidak dapat pelayanan? Mengapa janda? Mengapa anak yatim tidak dapat pelayanan? Karena sudah banyak murid-muridnya, 12 rasul tidak mampu lagi. Lalu rasul mengatakan, atong tapili mapitu halak nagabe parhobas diaken. Alai adong sarakna, harus yang baik orangnya. Dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Bisa melayani umat dengan baik. Sehingga tidak terjadi lagi ketidakadilan. Tetapi terjadilah pelayanan yang merata.
supaya aman. Molodisi diturupi masyarakat atau umat menyampaikan keberatan kepada Rasul. Rasul menjawab kebutuhan jemaat, lalu mengangkat 7 orang diaken sanare situa manangna penatua melayani umat yang kehausan pelayanan. Tapi berbeda dengan situasi Yehezekiel. Situasi Yehezekiel waktu itu Tuhan memberi tanah bagi umat Israel. Sudah diberikan tanah, tapi raja mengambil tanah itu lagi, bahkan mengusir orang yang punya tanah itu dari tanahnya. Itu yang rakus, raja itu rakus dan bertindak tidak adil, lalu tidak melakukan kebenaran. Tuhan sudah memberikan kebenaran. Kalau menimbang pakai komer, kalau menjual minyak pakai kor, lalu ketika melakukan persembahan kurban ya, sekarang istilah kurban, harus 1 ekor dari 200 domba atau kambing atau lembu yang dia pelihara. Sudah ada aturannya. Tetapi raja tamak. Dibuatlah aturan-aturan yang berbeda-beda. Inilah yang kita lihat dalam teks hari ini. Maka ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari teks ini. Yang pertama, Tuhan menegur raja yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Ditegur Tuhan raja yang melakukan ketidakadilan. Makanya kalau kita baca ayat yang ke-9, Tuhan berkata, paso atau hentikanlah, pasohot habuma panosak muna mengonjar-onjar bangsoki. Paso, hentikanlah. Kalau dalam terjemahan baru 2 sekarang, berhentilah. Nah saya lupa tadi ya bahwa besok akan ada launching Alkitab yang baru. Ini terjemahan baru Alkitab. Terjemahan baru kedua. Terjemahan baru kedua. Terjemahan baru pertama, TB1, itu diterjemahkan dan diterbitkan tahun 1974 yang lalu. Itulah yang kita pakai sekarang. Alkitab kita yang sekarang terjemahan 1974. Karena itu sudah kadaluarsa, bahasanya tidak kita mengerti, maka diterjemahkanlah beberapa puluh tahun yang lalu dan sudah diterbitkan tahun ini. Disebutlah namanya terjemahan baru 2, Alkitab terjemahan baru 2. Jadi nanti besok akan ada launching dihadiri oleh Pak Sigit Triyono, Sekum LAI dan penerjemah Pendeta Dr. Anwar Chen dari GKPI di Hotel Danau Toba Internasional. Jadi akan di launching. Setiap yang datang gereja akan diberi 1 gratis besok. Jadi inang pendeta tadi kami undang supaya ikut besok. Mudah-mudahan dapat 1 Alkitab terjemahan baru. Kalau beli boleh. LAI di Jalan Setiabudi sebelum Ring Road sebelah kiri ada di situ LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Harganya ini sekarang 130.000 masih promo. Nanti kalau sudah harga normal mahal. Jadi terjemahan baru 2. Mengapa diterjemahkan? Banyak bahasa yang tidak kita mengerti atau salah pengertian saat ini. Misalnya tadi saya sebut korban. Korban dalam arti sekarang itu kan konotasinya negatif. Berapa korban Gunung Sinabung? Berapa korban yang kecelakaan kemarin di jalan tol? Korban itu artinya mayat, meninggal kan? Padahal maksudnya dalam Alkitab bukan korban itu, tapi kurban. Kurban adalah persembahan yang dikurbankan ke Tuhan. Itu salah satu contoh. Nah contoh lain mungkin istilah ganja. Ganja itu dalam artian kita sekarang itu narkotika. Tapi ganja dalam arti terjemahan dulu itu adalah balok tiang seperti ini. Ada 4 ganja di ruangan ini. Ini yang 4 ini yang membuat balkon ini. Dalam bahasa dulu ganja itu adalah balok tiang yang menyokong. Tapi sekarang ganja menjadi salah dimengerti menjadi narkotika. Jadi banyak kalimat yang disempurnakan. Misalnya contoh, doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan besar. Nah itu terjemahan baru 1.
Dalam terjemahan baru 2 nanti bukan itu kalimatnya. Doa orang benar jika didoakan dengan benar akan mendapatkan hasil. Nah, itu mendapatkan hasil. Jadi bukan besar kuasanya lagi. Karena besar kuasanya itu abstrak. Tapi akan mendapat hasil, maka orang akan berusaha berdoa benar. Berdoa dengan benar. Tidak hanya doanya benar atau kata-katanya benar, tapi orangnya harus benar. Karena doa orang benar. Jadi orangnya yang benar, maka dia akan mendapat hasil. Banyak sekali, tidak mungkin saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan nanti setelah Inang Pendeta dapat bukunya, bisa sosialisasi juga nanti di jemaat kita apa-apa saja yang berubah dari terjemahan baru 1. Yang terakhir mungkin terjemahan yang paling dulu terjemahan baru 1 dikatakan begini, keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Itu tahun sebelum 1974, cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan percuma bagi kita. Itu kan dulu diterjemahkanlah bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita secara anugerah. Nah itu karena dari bahasa Melayu, percuma itu adalah anugerah. Makanya kalau di Malaysia nanti beli 2 percuma 1. Itu artinya gratis 1. Masih di Malaysia masih menggunakan percuma. Padahal di kita di Indonesia percuma itu sia-sia. Maka diganti. Jadi kalau belanja nanti ke Malaysia, beli 2 percuma 1. Jadi apalagi ini sekarang kan udah mulai bulan Ramadan kan, pergi ke pasar-pasar kan gratis. Kalau kita memang sale dibayar, sale, sale kan, up to 70 kan, sale. Aturan tidak mau belanja, akhirnya belanja kan gitu kan. Jangan tergoda maksudnya. Apalagi sekarang peraturan Jokowi yang baru, cintailah produk dalam negeri. Makanya sekarang barang bekas atau monja yang di Simalingkar dan di Pamela dibredel, dibakar. Hati-hati. Jokowi sudah katakan, pakailah produk dalam negeri, jangan beli dari luar negeri. Siapa yang pakai produk dari dalam negeri dibakar. Udah dibakar sekarang. Jadi ya nggak tahu saya nanti yang kalau ada Amang Inang kata keluarga yang berusaha di Pamela, Melati, ya harus kita doakan. Karena mereka sekarang berjuang apa gantinya. Karena Jokowi sudah melarang, tidak boleh lagi. Semua bal-bal itu, bukan bola ya, bal pakaian itu dibakar sekarang, dibakar. Itu triliunan itu, miliar, bukan setengah M yang saya maksud tadi itu. Itu uang tunai itu dibakar. Nah itu contoh karena Jokowi ingin membuat UMKM kita maju. UMKM. Jadi ketika kemarin di Danau Toba ada F1 H2O pertama di dunia, balap motor air di Danau Toba, itu yang dijual tidak boleh barang luar negeri. Harus handicraft dalam negeri. Harus ukiran tangan orang Batak yang dijual. Kalau ada ukiran-ukiran yang dari luar negeri ditangkap. Ini sekarang Jokowi. Jadi dia memajukan UMKM kita. Asa maju negara tahun. Memang najolo India dah pakai sama ini kan. Tidak boleh membeli produk dalam luar negeri. Sekarang Jokowi pakai itu. Jangan bangga beli sepatu dari Italia. Kan itu kan. Coklat dari Italia. Padahal coklatnya itu datang dari kita, diolah di sana, dijual ke kita mahal. Itu. Jadi dari kita. Sama seperti bauksit, aluminium. Dari kita itu. Tapi kembali ke kita jadi mahal. Sekarang Jokowi tidak mau lagi. Bauksit nikel dia olah di Ambon Utara. Dan dijadikan menjadi produk penghasil baterai terbesar di dunia. Jadi jika ada nanti mobil listrik, sepeda motor listrik, produksi baterainya dari Indonesia, bukan lagi dari luar negeri. Wow, keren. Tesla sekarang melirik itu. Ini sekarang, dia tidak mau lagi diekspor ke luar negeri. Termasuk sawit kita, dia tidak mau lagi ekspor ke luar negeri.
tahan di Indonesia. Karena nanti minyak sawit itu bisa jadi bahan bakar biosolar. Tidak ada kan? Jadi jangan takut, kita akan negara maju. Sekarang kita bukan lagi negara tertinggal. Kita sudah masuk negara maju. Oke, inilah soal keadilan. Itu yang pertama. Jadi Allah menegur. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari teks ini, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Kalau menggunakan timbangan, gunakanlah homer. Jangan gunakan di sini bat atau eva. Jangan gunakan timbangan bat atau eva. Tapi gunakan homer. Kalau ada peliharaanmu, ternakmu 200, wajib satu untuk dikurbankan untuk Tuhan. Kurban penghapusan dosa, kurban makanan, kurban, ada banyak dari kurban-kurban di sini. Pilih, serahkan. Alai najolobi, anggo sonar dengan adong be ibaini. Anggo di be sonari iba mamora ma huriat tede. Dari sonari dang be alanya ha nunga Yesus berkurban di Golgota, menggantikan kurban penghapusan dosa, kurban segala kurban-kurban yang di perjanjian lama itu, Yesus telah gantikan dengan kurban nyawa Yesus. Yang sebentar lagi kita akan rayakan Jumat Agung dan Paskah. Inilah, jadi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Jangan mau menokoh-nokoh orang. Ini yang Tuhan katakan. Menggunakan timbangan, gunakanlah timbangan yang pas. Jangan menokoh orang. Menjual minyak, pakailah kor. Jangan menokoh orang. Kalau mau mempersembahkan kurban, jangan buat aturan semau-mau itu. Jadi kita harus menggunakan timbangan yang pas. Lakukan keadilan dan kebenaran. Kalau kita tidak melakukan keadilan dan kebenaran, kata Yeskiel, maka orang yang melakukan tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka umurnya diperpendek. Mana mungkin? Kan itu. Jadi ada dua yang membuat umur kita panjang di dunia ini. Pertama, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Yang kedua, supaya lanjut umur kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalau tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka umur kita pun tidak lanjut. Dari mana buktinya? Nanti bacalah Ulangan 25 ayat 15. Di sana dikatakan kalau kita tidak melakukan timbangan yang baik, maka kita tidak bisa lanjut umur di bumi ini. Jadi orang yang lanjut umurnya ialah pertama, hormati ayah ibumu. Yang kedua, lakukan keadilan dan kebenaran. Kalau kita tidak berlaku adil dan benar, kita berlaku curang, kita berlaku tidak benaran, maka umur kita pun diperpendek Tuhan. Tidak panjang umurnya di bumi ini. Inilah yang kita lihat dari teks hari ini. Apa yang hendak kita renungkan dari Minggu Judika hari ini? Berilah keadilanmu kepada aku ya Tuhan. Luluhun ma'au ale Jehovah. Ada beberapa yang perlu kita renungkan, kita bawa pulang. Yang pertama, kita harus mengutamakan keadilan sebagai landasan utama dalam memimpin dan menegakkan kebenaran. Gunakan keadilan. Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu memimpin keluarga, gunakan keadilan. Tadi sudah saya katakan di awal. Memberi pekerjaan, jangan punya jenis kelamin. Semua sama. Berilah hak kepada setiap anak melakukan pekerjaan yang sama. Dan ketika dihukum pun berilah hukum yang sama. Ketika dihargai, berilah penghargaan yang sama. Jadi berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita memimpin sebuah perusahaan atau kantor atau di organisasi sosial, STM, persautaan dan sebagainya, menjadi pemimpin yang berkeadilan dan menjalankan kebenaran. Jangan nek-nek supaya kita lanjut umurnya di bumi ini. Di gereja pun kita kalau memimpinlah dengan adil, memimpinlah dengan benar. Memang ada banyak ketidakbenaran dalam memimpin gereja atau merayakan gereja, ibadah-ibadah gereja. Saya ambil contoh lah. Kalau kita merayakan Natal, yang sering kita nyanyikan Yesus atau Sinterklas. Atau ornamen-ornamen yang kita tempel di rumah kita, di hiasan itu gambar Yesus atau gambarnya Sinterklas. Sinterklas. Menurut saya ini sesat.
Lalu saya sudah ajari mahasiswa, jangan gunakan gambar Sinterklas. Sinterklas itu kan seorang uskup yang baik hati. Lalu dia memberi sesuatu kepada orang, memberi. Lalu yang terkenal pada masa Natal, apalagi kalau kepada sekolah minggu, yang datang pakai baju Sinterklas, memberi permen, memberi roti, memberi. Jadi itu mengajari anak-anak melupakan Yesus dan mengenal Sinterklas. Itu tidak benar. Mengaburkan makna Natal dan mendepak Yesus dalam peristiwa Natal. Membuang Yesus dari peristiwa Natal. Itu kalau Natal. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Itu pun ada ketidakbenaran dalam merayakan Paskah. Masa setelah ibadah pagi disuruh anak-anak mencari telur? Dari mana dasarnya itu? Tidak ada di kuburan Yesus ketika dia bangkit ada telur. Dari mana datang itu telur itu? Telur Paskah katanya. Lalu guru-guru sekolah minggu mengatakan, kalau kalian dapat telur Paskah itu, maka ada kehidupan. Dari mana? Itu dari tradisi Nimrod atau Dewi Isiris. Dia akan menikah dengan Nimrod, lalu Nimrod meninggal. Lalu dia ingin Nimrod itu hidup sepanjang masa. Lalu menikahlah dia dengan anaknya, Dewi Isiris itu. Lalu supaya suaminya itu terus hidup, dia ambillah telur, pengharapan supaya bangkit suaminya. Itu disebut dengan Easter, Happy Easter. Bahasa Inggris, Happy Easter. Kita tolak menggunakan Happy Easter. Yang benar adalah Happy Passover. Bahasa Indonesia memang tidak masalah kan selama Paskah. Tidak tahu, tidak ada bedanya. Tapi dalam bahasa Inggris, Happy Easter itu kepada Dewi Isiris yang ingin suaminya terus hidup dengan membuat kelinci dan telur. Itu namanya Happy Easter. Kalau kita merayakan Yesus yang bangkit, tidak ada telur di situ. Yang ada adalah Yesus bangkit tinggal kain kafan. Maka malaikat mengatakan, mengapa engkau cari Yesus di tengah-tengah kuburan? Dia sudah bangkit. Maka disebutlah Happy Passover. Bahasa Ibrani-nya Pesah. Pesah itu melampaui. Kalau dulu di Israel, jika ada darah di atas pintu, maka kematian melewatinya. Itu namanya Pesah. Passover. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita dilewatkan dari kematian dan akan bangkit bersama Kristus nanti di sorga kekekalan. Jadi jangan ada telur di Paskah. Aku sudah katakan itu kepada gereja saya, kalau saya sebagai pendeta resort. Tapi saya sekarang enggak pendeta resort. Tapi saya selalu melihat menggunakan telur. Nanti kalau sudah direncanakan beli telur, digantilah ke yang lain. Karena harus berjalan dalam kebenaran. Hanya orang yang benar yang memperoleh hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi orang yang tidak benar tidak hidup. Masih banyak sebenarnya tradisi-tradisi Kristen yang belum, atau tanda petik menurut saya sudah melenceng. Tapi tidak cukup waktu menjelaskan itu di sini. Tapi kita harus pertama mengutamakan keadilan sebagai landasan utama dalam menegakkan kebenaran. Itu yang harus kita bawa pulang dalam minggu Okuli ini. Yang kedua, kita harus berani menghadapi dan menentang ketidakadilan. Jika ada ketidakadilan di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di gereja kita, di negara kita, berdirilah. Hai, tidak benar ini. Mahfud itu kan berdiri. Salah, tangkap. Pendeta GKPS yang di Purwakarta itu mengatakan, hei, kalau kau melarang kami beribadah, kamu akan dipenjara. Nah, itu Yehezekiel zaman baru itu. Tadi pagi saya katakan, kalau berkelahi suami istri, anak kita berdiri, Pak, jangan berkelahi. Wah, itu Yehezekiel itu. Tapi nggak ada anak-anak yang berani melerai bapaknya kan. Paling-paling dia pergi ke kamar, kunci kamarnya, tidur dia. Itu tuh. Sekarang kalau kalian lihat bapak kelahi, berdirilah. Hei, jangan berkelahi kalian. Malu. Nah itu kan. Yesekiel itu. Walaupun kau nanti, apa kau masih anak kecil kau? Gak apa-apa.
Tapi kau sudah menyatakan kebenaran. Rumah tangga itu janganlah seperti itu, kan gitu. Itu contoh, harus berani. Yang ketiga, kita harus menunjukkan dedikasi dan kesetiaan terhadap Allah. Orang yang menyatakan kebenaran dan keadilan harus punya dedikasi, punya integritas. Karena ada banyak orang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, tapi dia tidak adil, tidak benar. Masih kenal Angelina Sonda? Dia berkata, stop korupsi, stop korupsi, stop. 1 bulan berikutnya kena tangkap, masuk penjara. Karena apa? Korupsi. Jadi jangan seperti itu. Jangan pula kami di mimbar ini, habu manginang, ikut merbogo du habu molo, adong paruk kilon, habu maruk kilon. Jangan. Jadi kalau kita berani berkata, berani bertindak sesuai perkataan dan perbuatan. Jadi jangan asal ngomong di sini. Itu kita pun sebagai orang tua, anakku belajar kau katanya, tapi dia nonton sinetron, enggak sesuai dengan perkataan perbuatan. Kalau kita katakan belajar kau, matikan handphone, matikan televisi, ambil Alkitab, belajar kita baca. Lihat anak kita, wah belajarnya bapak, wah baguslah katanya gitu kan, sama-sama belajar kami katanya. Tapi kalau belajar kau nak katanya, kita main TikTok, main YouTube, kata anaknya, dia pun kesama di kamar. Karena sama-sama menonton TikTok dan YouTube kan. Jadi harus sama perbuatan. Kalau anak laki-laki, nak jangan merokok kau ya. Iya pak. Tapi bapaknya 3 bungkus 1 hari. Mana mungkin anaknya berhenti? Gak mungkin, nonsen. Kalau kita katakan sama anak kita, nak jangan merokok, kita pun jangan merokok. Sesuai, supaya perintahnya berkualitas. Terakhir, apapun yang kita hadapi, ini kita baca dulu Yesekiel 48 ayat yang terakhir. Yesekiel 48 ayat yang 35. Kita baca bersama dulu, ini terakhir. Yesekiel 48 ayat 35, kita baca bersama bahasa Indonesia. 3 ya. Jadi keliling kota itu ada 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Dalam bahasa Batak, Toba asa tunghu maliang 10 hasta do jalaguar nihutai olat nisederion Jehovah di situ. Tuhan Allah hadir di situ. Artinya apa? Jika ada ketidakadilan, ketidakbenaran yang kita hadapi di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kita, jangan takut. Karena apa? Allah hadir di mana? Di situ. Katakan hadir di rumahku, hadir di GKPI, hadir di pertiga-tiga aku, hadir di kantorku, hadir di mana-mana. Untuk apa? Menguatkan kita melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Amin. Terima kasih Bapa karena firman-Mu telah kami dengar. Mengajar kami untuk terus melakukan keadilan dan kebenaran sebagai landasan dalam keberimanan kami. Kami terus berjuang menyuarakan kebenaran, keadilan itu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang punya dedikasi, integritas, ketaatan di hadapan Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin.